Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 18 Maret 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal 5 ayat 25 sampai ayat 28. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca, didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dari ayat ini, saudara-saudari, tema kita berbunyi, suara kenabian untuk penguasa. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan sering berbicara, menyampaikan kuasanya, kasihnya, rencananya, melalui mimpi, melalui penglihatan, dan lain sebagainya. Tuhan menyatakan masa depan negeri Mesir melalui mimpi Firaun yang dijelaskan oleh Yusuf maknanya. Nebukadnezar juga bermimpi dan Daniel, seorang Yahudi sebagai orang buangan, memberi arti mimpi itu dan terjadi. Dijalani oleh Raja Nebukadnezar apa makna mimpinya itu. Dari bahan renungan kita hari ini, Raja Belzasar dalam suatu perjamuan istana, tiba-tiba ada sepotong telapak tangan memegang alat tulis dan menulis sebuah kalimat, Mene mene tekel ufarsin. Tulisan itu asing bagi seisi istana. Diminta juga kepada para orang bijak, yaitu ahli nujum, ahli jampi, untuk membaca dan mengartikan tulisan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Peristiwa itu membuat raja gelisah hatinya dan ketakutan. Untung permaisuri berkata, dia katakan, ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dia dapat membaca dan menyatakan makna tulisan itu. Dialah Daniel. Dengan rela, Daniel setelah dipanggil akan menyatakan maknanya dan dengan tidak akan menerima hadiah yang telah dijanjikan raja. Disinilah dibutuhkan suara kenabian kepada penguasa. Walau suara itu, makna tulisan itu suatu hukuman kepada raja. Makna tulisan itu bukan janji kejayaan, tetapi kehancuran dan akhir kekuasaan raja itu. Tidak ada satu beban pun atau ketakutan pada Daniel untuk menyampaikan makna tulisan itu yang isinya hukuman kepada raja. Dan kerajaan Babel akan direbut oleh bangsa Media dan Persia. Demikian juga Raja Belsasar yang pada saat itu memerintah anak dari Nebukadnezar mendengar dengan tenang. Bahkan sempat memerintahkan agar hadiah yang telah dia janjikan itu tetap diberikan kepada Daniel.
dengan tenang raja menerima makna tulisan itu, dan pada malam itu juga terbunuhlah raja, dan kerajaan Babel runtuh, diserang oleh bangsa Persia dan Media. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen dan kehadiran gereja di negeri ini, yang harus menyuarakan suara kenabian adalah tugas kita. Dulu Bapak TB Simatupang dengan penghayatannya pada zaman Orde Baru ini, dia katakan pembangunan adalah pengamalan Pancasila. Apa yang dinyatakan oleh Bapak TB Simatupang itu turut disebut-sebut oleh penguasa di zaman Orde Baru itu. Di lain tempat, seorang teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer, seorang pemrakarsa untuk menentang kekejaman Hitler. Demikian dia menyuarakan suara kenabian bagi penguasa pada saat itu. Akhirnya Hitler menangkap dia dan menggantung dia. Kemungkinan resiko seperti ini memang akan muncul. Apakah karena dibayangi oleh resiko ini, maka kita enggan menyuarakan suara kenabian di masyarakat kita? Atau karena alasan lain? Saya rasa suara kenabian dari kita tidak harus berskala besar, tetapi di lingkungan kecil, lingkungan kerja, di kantor, di mana itulah tempat kita menyuarakan kebenaran, suara sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita akan menolak atau melawan kejahatan sesuai firman Tuhan, walau apapun resikonya, maka itu suara kenabian kita. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, di setiap penolakan oleh sekelompok akan kehadiran bangunan gereja di lingkungan mereka, di mana kita sudah menyuarakan kebutuhan kita, selalu kandas. Suara kenabian kita kandas. Apa penyebabnya? Yang kedua, apakah Anda mempunyai tips untuk kita menyampaikan suara kenabian di masyarakat kita? Yang ketiga, apakah menurut Anda kita cukup berbicara tentang kasih, kebenaran, keadilan sesuai firman Tuhan hanya di lingkup jemaat gereja kita saja? Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami telah menerima firman Tuhan. Kami berusaha agar firman Tuhan itu menjadi dasar hidup, usaha, dan kerja kami. Karena itu, karuniakan hikmat agar suara kenabian, suara kebenaran, kasih, dan keadilan dapat kami sampaikan baik di lingkup kecil maupun lingkup besar. Inilah doa kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.